Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ki Fauzi, NIM 803018005. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mid semester dari mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Manfaat dari name service adalah: yang pertama, komunikasi. Nama domain sebagai bagian dari email. Kedua, resource sharing. Nama domain internet. Proses tidak dapat mengakses suatu sesumber jika sesumber tersebut tidak diberi nama. Ketiga, location independence. Perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Terakhir, security. Jika sebuah nama dipilih secara acak dari himpunan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate source, bukan dari menebak. Jadi, jika seseorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu, karena sulit sekali menebak nama tersebut. Tujuan: yang pertama, identifikasi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Yang ketiga, memungkinkan lokasi independence. Yang keempat, memberikan kemampuan keamanan. Contohnya yaitu URL, alamat email, X500 direct story service, dan IOR, interoperability object reference. File service adalah suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. Suatu file server adalah implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file seperti kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. Karakteristik dari file system yaitu: yang pertama, file system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. Yang kedua, file berisi dari dua bagian penting yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. Yang terakhir, file system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Contoh file service: NFS atau Network File System. Network File System merupakan sebuah protokol yang dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984 dan NFS didefinisikan dalam RFC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFS yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan terjadinya pertukaran sistem berkas secara transparan antara mesin bebas tersebut. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Sistem operasi terdistribusi memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, dan komunikasi. Yang pertama, shared resource. Kedua, manfaat komputasi. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, komunikasi. Contohnya yaitu Amoeba, Fritz University, Angel City University of London, Chorus, Sun Microsystems, Atlantic University of California, Berkeley, dan Guild
hurricane. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan prosesor yang tidak saling berbagi memori atau clock yang terhubung melalui jaringan komunikasi yang bervariasi, yaitu melalui local area network ataupun melalui wide area network, dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer terintegrasi. Proses dalam sistem terdistribusi dijalankan secara bersamaan, execute concurrently, di mana proses berinteraksi untuk bekerja sama dalam pencapaian tujuan yang sama dan mengkoordinasikan aktivitas dan pertukaran informasi, yaitu pesan yang dikirim melalui jaringan komunikasi. Perbedaan proses dan thread. Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan, karena dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU. Thread mengandung thread ID, program counter, register, set, dan start. Sebuah thread berbagi code section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut dengan lightweight proses. Untuk lebih jelasnya perbedaan proses dan thread, yaitu yang pertama, pembentukan thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan proses. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk mengakhiri thread daripada proses. Yang ketiga, lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antar thread daripada switch antar proses. Yang keempat, thread menggunakan secara bersama ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. Yang kelima, thread memiliki akses langsung ke segmen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent prosesnya. Keenam, thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu proses. Antar proses harus menggunakan komunikasi antar proses. Yang ketujuh, thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. 8. Thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam suatu proses. Proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. Yang kesembilan, perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. Jenis-jenis thread. Thread terdapat dua jenis, yaitu single thread dan multi thread. Single thread yaitu merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu. Sedangkan multi-thread merupakan proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.